Peristiwa TV Channel Tangerang, Perusahaan Leasing PT. Federal International Finance FIF Cabang Sentral Remedial Jata 2. Pesanggarahan, Jakarta Selatan, mengimbau masyarakat agar melek dan sadar hukum. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Cabang Sentral Remedial Perusahaan Leasing PT. Federal International Finance FIF Cabang Sentral Remedial Jata 2 Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Taufan Kurniawan, pada Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Pasalnya, kebanyakan masyarakat masih berasumsi bila kasus jaminan fidusia itu hanya merupakan kasus hukum perdata. Padahal, kasus jaminan fidusia juga bisa menjadi sebuah kasus pidana yang tentu saja bisa diperkarakan oleh pihak FIF. Taufan membeberkan contoh kasus jaminan fidusia yang dilakukan salah satu konsumen FIF cabang Jata 2 Pesanggarahan Bintaro Jaksel. Konsumen kami mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pada saat ditagih atau diminta menyelesaikan kewajibannya. Konsumen mengaku bahwa satu unit motor Honda PCX yang masih diangsur tersebut telah dioper alihkan dan konsumen mengaku menerima dana dari penerima oper alih. Tindakan oper alih ini dilakukan tanpa sepengetahuan kami pihak FIF, terlebih konsumen tidak ada itikat baik untuk penyelesaian kewajiban. Dengan ini estimasi kerugian sejumlah Rp30.206.000. Konsumen kami mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan pada saat diminta menyelesaikan kewajibannya, konsumen kami mengaku hanya atas nama atau datanya dipinjamkan untuk pengajuan kredit satu unit sepeda motor Vario 160 CBS, lalu unit tersebut diserahkan kepada rekannya, selaku yang meminjam data konsumen tersebut. Kemudian hingga saat ini konsumen belum membayar angsuran sama sekali dengan estimasi kerugian Rp40.953.000. Dalam kasus ini selaku debitur yang masih memiliki cicilan kendaraan bermotor pada kami pihak FIF dioper alihkan sepeda motor itu ke pihak lain tanpa persetujuan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak FIF selaku pihak pemberi kredit. Objek yang dibeli debitur masih dalam status cicilan, namun objek itu dioper alih kepada pihak lain. Terlebih debitur tidak ada niatan pula untuk melunasi sisa cicilannya. Makanya, kami pun melaporkan debitur ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah kasus tindak pidana, imbuhnya. Padahal, jika debitur sebelumnya mempunyai itikat baik, lanjut Taufan, pihaknya pun tidak akan mengambil langkah sejauh itu. Sangat disayangkan, karena ulahnya, FIF Pesanggarahan terpaksa melaporkannya ke polisi. Taufan menyebut, bila kasus debitur ini sedianya bisa menjadi contoh, bila kasus jaminan fidusia juga bisa dibawa ke ranah pidana. Dari kasus itu, kami hanya ingin mengingatkan kepada seluruh debitur untuk memiliki komitmen terhadap perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Taufan pun berharap, bila kasus yang menjerat debitur itu tidak terulang kembali pada debitur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Sentral Remedial Jata 2 bertempat kantor kami di Pesanggarahan. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami mengambil sikap atas dua orang konsumen kami yang saat ini terbaca sebagai konsumen yang macet. Yang pertama unitnya PCX setelah dilakukan penagihan, kronologisnya setelah kami melakukan penagihan, setelah kami somasi, ternyata unit dia kontrak ini macet karena unit sudah digadai. Maka dari situ kami mengambil sikap untuk membuat laporan kepolisian dengan nomor LP TBL _B _1220 _6 tahun 2023 SPKT untuk melakukan pelaporan konsumen, karena di sini atas kejadian ini kami mengalami kerugian sebesar Rp30.206.000. Untuk yang kedua, kami juga sama melakukan penagihan sebagaimana biasa karena adanya kemacetan dari konsumen. Di sini ternyata saat dilakukan penagihan diketahui bahwa yang bersangkutan konsumen kami tersebut mengaku hanya atas nama, yang mana jika pada saat awal pengambilan kredit itu dia menyatakan seperti itu, sudah pasti itu tidak akan di ACC ya Bapak ya. Jadi di sini kami melihat karena di sini juga nol angsuran, tidak ada sama sekali yang dibayar. Di situ akhirnya kami membuka laporan LP juga dengan nomor LP TBL _B _228 _3 _2024 SPKT
Atas kejadian ini unitnya adalah Vario 160 CBS. Di sini kami mengalami kerugian sebesar 40.953.000. Tentunya kami menghimbau ya, karena di sini kan kalau 7C itu sudah jelas ya undang-undangnya ya, ataupun hukumannya segala macam. Jadi kami tidak akan main-main ya. Jika ada debitur atau konsumen yang memang nakal atau memang berniat nakal yang menyebabkan perusahaan kami mengalami kerugian. Jika memang debitur merasa tidak sanggup untuk melunasi atau membayar cicilannya, debitur alangkah lebih baik mengembalikan sepeda motor yang masih dalam status kredit tersebut ke kantor kami sehingga hutang piutang menjadi selesai, harapnya. Sepeda motor yang statusnya masih dalam kredit atau masih punya tanggungan cicilan, pihak kedua atau debitur tidak diperbolehkan menggadaikan, mengoperasikan bahkan menjual sepeda motor tersebut, imbaunya. Dalam hal ini pihak FIF tidak bisa membuka kedua data konsumen yang sedang dilaporkan ke pihak kepolisian, karena sedang dalam proses penanganan agar tidak mengganggu kinerja kepolisian. Untuk perkembangan perkara selanjutnya akan diupdate lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk penerima operasi juga akan kita minta untuk dijerat, tutup Taufan.